Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis yang baik ini. Sebelum saya melanjutkan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia acara ini dan segenap pihak yang mendukung dan membantu mewujudkan acara yang baik ini. Nah, begitu juga saya sapa hadirin sekalian. Mungkin jasad kita tidak bisa bertemu, tapi mudah-mudahan hati kita tetap menyatu. Ya, menyatu dalam sama-sama menginginkan terwujudnya kegiatan-kegiatan yang baik seperti ini, kegiatan yang positif. Apalagi kegiatan ini dilaksanakan oleh kaula muda seperti formasi Yain Batu Sangkar, dan merupakan salah satu kegiatan yang baik untuk ditiru. Meskipun di masa yang sulit seperti ini, sulit untuk bertemu, sulit untuk mengadakan acara kumpul-kumpul begitu, tetapi ide mereka tidak berhenti di situ dan tetap melaksanakan kegiatan tabligh akbar Isra Mi'raj meskipun melalui virtual begitu atau via Zoom begitu. Dan hal yang seperti ini sangat baik dan sangat pantas untuk didukung sekali. Salah seorang pujangga Arab yang bernama Abul Atahiyah itu pernah mengatakan, innas syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Innas syababa, sesungguhnya masa muda itu, wal faragha, dan waktu yang luang, wal jidah, dan kekuatan. Jadi kalau orang masih dalam masa muda, kemudian memiliki waktu yang luang, kemudian memiliki kekuatan, tidak tahu untuk diapakan, mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah, maka itu adalah suatu yang akan mengantarkan orang tersebut pada kerusakan atau pada kehancuran begitu. Karena masa yang masih muda, kemudian memiliki kekuatan, kemudian memiliki waktu luang, tapi tidak tahu untuk mengarahkannya padahal seperti apa begitu. Jadi saya kembali berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa sekalian yang membantu terwujudnya acara ini. Dan dalam majelis yang singkat ini dengan tema tadabbur iman dan muhasabah amal melalui safar singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, saya ingin membicarakan beberapa poin penting. Karena kisah Isra Mi'raj itu mungkin tidak bisa kita selesaikan dalam majelis yang singkat ini. Maka ada beberapa poin yang mungkin kita dapat bisa kita ambil pelajaran dari hal tersebut dan bisa kita amalkan dalam hidup kita. Poin yang pertama bahwa Al-Isra dan Al-Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah legenda antah berantah yang tidak jelas, dan juga bukan dongeng pengantar tidur yang untuk dikisahkan saja begitu tanpa diyakini kenyataannya atau bisa diambil maknanya. Al-Isra dan Al-Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kejadian bersejarah dalam sejarah umat Islam, dan itu merupakan
bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau benar adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu Al-Isra wal Mi'raj? Dan antum sudah tahu apa itu Al-Isra dan Al-Mi'raj. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah secara logika kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu melakukan perjalanan yang begitu jauh dari Al-Masjidul Haram menuju Al-Masjidul Aqsa, dan dari Al-Masjidul Aqsa menembus 7 lapis langit yang jauh, yang lebih jauh daripada jarak antara Al-Masjidul Haram dengan Al-Masjidul Aqsa, dan itu semuanya selesai dalam waktu yang sangat singkat, hanya membutuhkan kurang daripada sepertiga malam. Apakah sesuatu itu, sesuatu yang seperti itu mungkin saja terjadi? Maka kalau logika orang yang tidak memahami konsep ketuhanan, tentu mungkin tidak akan bisa meyakininya begitu, atau akan sulit meyakininya. Tetapi orang yang memahami konsep ketuhanan dan memakai logika yang benar, maka akan meyakini sepenuhnya bahwa Allah Maha Kuasa untuk memperjalankan Nabi Muhammad dengan jarak yang jauh seperti itu, dalam jarak tempuh yang jauh seperti itu, dengan menempuh waktu yang singkat. Pendekatannya seperti yang disampaikan oleh sebagian orang. Kalau kita mungkin memakai logika semut begitu, kita gambarkan kumpulan semut melakukan pembicaraan. Jadi satu semut misalkan berbicara ke semut yang lain, saya hari ini telah melakukan perjalanan dari kota Padang, misalkan ke kota Pekanbaru Riau, hanya menempuh waktu misalkan saya kurang tahu pasnya berapa jam yang dibutuhkan. Ya katakanlah misalkan 10 jam begitu kan. Teman-teman semutnya yang lainnya mungkin akan berpikir, mana mungkin hanya bisa ditempuh jarak sejauh itu dengan tubuh yang sekecil itu, dengan kaki yang sekecil itu, dengan tenaga yang seperti itu, hanya membutuhkan waktu 10 jam begitu kan. Tetapi kalau kita katakan semut itu pergi karena nyangkut di baju supir bis yang menuju ke kota Pekanbaru, itu bisa saja terjadi. Tapi karena logika semut yang lainnya yang tidak memahami hal itu, akan sulit mempercayainya. Jadi kan yang bisa kita tangkap dari sini apa? Bahwa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan kekuatannya sendiri beliau melakukan perjalanan itu. Tetapi sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Makanya itu sesuatu yang mudah bagi Allah dan sesuatu yang mungkin saja terjadi. Apalagi karena itu telah ditegaskan dalam Al-Quran, yang kebenarannya tidak bisa kita ragukan lagi. Jadi itu poin yang pertama, bahwa kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu bukan kisah dongeng belaka, dan itu sesuatu yang mungkin saja terjadi. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam majelis ini, poin yang kedua, mari kita menguatkan keimanan kita dengan memahami apa itu makna mukjizat, dan meyakini bahwa mukjizat itu benar-benar terjadi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Isra dan Al-Mi'raj itu adalah mukjizat di antara mukjizat terbesar yang terjadi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa fungsi mukjizat ini? Kenapa kita perlu memahaminya dan perlu meyakini bahwa mukjizat itu memang terjadi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu
sebagaimana yang dikatakan para ulama adalah al-amrul khariqu lil 'adah. Perkara yang luar biasa, di luar kebiasaan. Maksudnya apa? Orang pada kebiasaannya tidak akan mampu melakukan hal yang seperti itu. Bukan hanya tidak mampu, bagaimanapun kekuatan yang dia kerahkan, usaha apapun yang dia lakukan, kalau dia bukan seorang nabi, kalau dia bukan orang yang Allah kehendaki untuk terjadi padanya mukjizat, maka itu tidak akan terjadi. Ya. Seperti misalkan mukjizat Nabi Saleh yang mengeluarkan onta dari batu karang yang begitu keras. Keluar dari batu karang tersebut onta beserta anaknya. Maka apa fungsi terjadinya hal yang hebat seperti ini bagi seorang nabi itu? Fungsinya adalah bahwa terjadinya mukjizat itu bagi seorang nabi menunjukkan bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, dan apa yang dia dakwakan, bahwa dia adalah seorang nabi, dia adalah utusan Allah, benar dan bukan kebohongan. Karena perkara yang seperti itu, perkara mukjizat itu tidak mungkin datang kecuali semata-mata dari pencipta alam semesta. Tidak mungkin datang semata-mata kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha manusia sampai penyihir pun tidak akan mampu mendatangkan yang seperti itu. Silahkan di masa kita ini siapa yang bisa mendatangkan salah satu mukjizat yang terjadi bagi para nabi. Jadi mukjizat itu bukti benarnya kenabian seorang nabi itu. Kemudian kalau kita sudah memahami itu, tentu setelah itu kita akan mengatakan bahwa apa yang diucapkan nabi itu, yang dia katakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah kebenaran. Karena kebenaran ucapannya tadi itu sudah dibuktikan dengan mukjizat itu. Kebenaran apa yang dia sampaikan itu sudah dibuktikan dengan terjadinya mukjizat itu. Nah, sebelum saya melanjutkan, gimana teman-teman? Bisa memahami atau gimana? Insyaallah bisa. Insyaallah bisa, Ustaz. Bisa ya? Oke. Nah, jadi kalau bisa hadap ke kamera lah, Ustaz. Saya nggak tahu mau ngelihat siapa. Hitam semua maksudnya sekarang. Nah, saya lanjut ya. Jadi terjadinya mukjizat itu bagi seorang nabi bukti bahwa apa yang dia dakwakan bahwa dia utusan Allah adalah benar, bukan kebohongan. Seperti yang kita katakan itu, karena mukjizat itu tidak mungkin didatangkan manusia, dan bahkan jin pun tidak, bahkan penyihir pun tidak. Berarti itu murni semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan sebagai pembenaran terhadap apa yang didakwakan nabi itu. Nah, jadi setelah kita memahami itu, maka perlu kita yakini apakah benar terjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita katakan tadi itu dengan dasar kita mengatakan mukjizat itu pembenaran, maka setelah itu apa yang diucapkan nabi itu adalah kejujuran, bukan kebohongan. Apa yang dia ucapkan dalam perkara agama ini, maka seperti yang dia katakan itu tidak terdapat di situ kebohongan sama sekali, karena kebenaran ucapannya telah dibuktikan dengan mukjizat. Jikalau seandainya dia seorang pembohong atau apa yang dia sampaikan itu tidak benar, tentu Allah tidak akan menunjukkan pembenaran terhadap yang dia ucapkan. Tentu Allah tidak akan mendukung kebohongan yang dia sampaikan, karena dia mengaku utusan Allah begitu. Tentu Allah tidak akan membenarkan orang yang berdusta, yang bukan utusan Allah mengaku sebagai utusan Allah. Tetapi ketika seorang nabi itu mengatakan saya utusan Allah begitu, dan tandanya adalah terjadinya hal yang ini, hal yang luar biasa seperti mukjizat itu, dan terjadi, berarti itu pembuktian pembenaran dari Allah bahwa apa yang dia sampaikan benar. Maka setelah itu seluruh
apa yang disampaikan daripada ajaran agama ini kita yakini itu bersumber daripada wahyu ilahi. Nah, jadi setelah kita memahami itu, maka yang selanjutnya, apakah benar terjadi mukjizat itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari mana kita yakini mukjizat itu terjadi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan kita katakan mukjizat itu tanda kenabian. Kita mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, berarti tentu terjadi mukjizat. Bagi orang yang melihatnya langsung, oke, dia dengan jelas melihat mukjizat yang terjadi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi orang seperti kita yang bukan berada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, bagaimana kita meyakini terjadinya mukjizat itu? Nah, halo? Pak, ya Ustaz. Ya Ustaz. Hadir ya? Nah, Hadir. saya khawatirnya nanti HP-nya diletakin tidur-tiduran gitu misalnya. Nah, saya lanjut. Jadi bagaimana kita bisa meyakini bahwa Nabi Muhammad terjadi bagi beliau mukjizat? Maka jawabannya sebelum kita ke situ, kita berikan gambaran yang lain. Apakah kita meyakini adanya tokoh yang bernama Presiden Soekarno? Apa jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Ada Ustaz. Gimana? Yakin nggak ada presiden yang namanya Soekarno? Yakin. Yakin Ustaz. Kenapa bisa yakin? Emang istilahnya antum bertemu dengan beliau? Tidak. Sejarahnya tidak. Ada sejarahnya. Ada sejarah dan bukunya. Fotonya Ustaz. Apakah setiap sejarah memberikan pengaruh yang sama, memberikan keyakinan yang sama? Tentu Ustaz. Tidak semua sejarah memberikan pengaruh yang sama. Yang sama. Kan banyak, ada yang cerita dongeng, ada yang cerita dahulu kala begitu. Apakah itu sama kekuatan kevalitannya dengan cerita tentang adanya Presiden Soekarno? Tentu jawabannya tidak sama. Kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda? Tidak ada bukti. Dia itu bukan cuma mengacu pada bukti. Saya akan jawab sebelum antum melanjutkan. Kenapa bisa berbeda? Bisa berbeda karena kabar itu terbagi-bagi. Secara umum ada kabar itu sebagaimana dalam ilmu usul fiqih dan mustalahul hadis, ada kabar itu yang mutawatir, ada yang bukan mutawatir. Kabar yang mutawatir itu adalah kabar yang disampaikan jumlah yang begitu banyak sehingga jumlah ini tidak memungkinkan mereka untuk sepakat dalam kebohongan. Jadi kabar yang mutawatir itu kabar yang disampaikan oleh orang-orang yang begitu banyak, yang banyaknya mereka ini tidak mungkin menjadikan mereka sepakat dalam kebohongan, mengabarkan satu kebohongan. Maksudnya bagaimana? Ketika mungkin ada orang yang datang ke rumah salah satu dari kita misalkan, kemudian mengatakan Bapak Presiden datang berkunjung ke kota ini, misalkan begitu kan? Mungkin kalau kita masih mendengarnya dari satu orang, kita masih memiliki keraguan apakah yang disampaikan ini benar atau dia salah faham atau gimana begitu. Tetapi ketika kita mendengar dari dia, kemudian setelah itu kita keluar rumah, kita mendengar dari orang-orang yang di pinggir jalan membicarakan kedatangan presiden. Kemudian begitu juga kita pergi ke tempat lain, kita mendengar mereka melakukan pembicaraan tentang datangnya presiden. Kemudian kita ke tempat lain dan begitu, sehingga jumlah yang begitu banyak ini meyakinkan pada diri kita bahwa orang-orang ini tidak mungkin bersatu dalam kebohongan.
Karena yang datang ke rumah tadi tidak mengenal yang di pasar tadi misalkan. Dan yang di pasar tadi tidak mengenal yang di sekolah tadi. Yang di sekolah tadi tidak mengenal yang di tempat lain tadi. Tetapi mereka sama-sama mengabarkan satu kabar. Maka ini diistilahkan dengan apa? Kabar yang mutawatir. Kabar yang mutawatir yang disampaikan oleh orang yang begitu banyak, yang tidak memungkinkan mereka bersatu dalam kebohongan, yang dasar daripada kabar itu adalah penglihatan mereka atau panca indera mereka, pendengaran atau penglihatan mereka. Maka begitu juga kabar tentang adanya Presiden Indonesia ini, bahwa Presiden pertama Indonesia ini adalah Bapak Soekarno, itu karena diriwayatkan kepada kita oleh orang yang banyak, oleh jumlah yang banyak. Yang banyaknya mereka itu tidak mungkin menjadikan mereka bersatu dalam kebohongan. Misalkan di rumah kita diajarkan misalkan oleh ibu kita Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno. Kemudian kita pergi ke sekolah mendengarkan guru mengatakan Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno. Kemudian kita ke tempat lain mereka mengatakan Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno, begitu. Orang-orang ini tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi memberikan kabar yang sama. Jadi dari situ dapat kita yakini langsung bahwa kabar ini benar, tidak mungkin bohong. Nah, paham? Paham Ustaz. Oke. Nah, dari sini saya ingin melanjutkan. Begitu jugalah tentang kabarnya adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Nabi Muhammad sampai kepada kita melalui kabar yang mutawatir yang disampaikan oleh orang yang banyak, yang mereka itu mendengar dari orang yang banyak yang sebelumnya, yang mereka mendengar dari orang yang banyak sebelumnya, sampai kepada para sahabat yang hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar itu sampai kepada kita, disampaikan oleh jumlah orang yang banyak, yang mereka itu tidak mungkin bersatu dalam kebohongan. Jadi dari sini kita dapat mengakui bahwa Nabi Muhammad itu benar adanya. Kemudian begitu juga terjadinya mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar dan bukan cerita kebohongan. Kenapa? Karena mukjizat yang terjadi bagi Nabi Muhammad itu salah satunya atau beberapa mukjizat itu diriwayatkan oleh orang yang banyak, diriwayatkan dalam kabar yang mutawatir, seperti mukjizat nubu'ul ma, memancarnya air dari sela-sela jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa kejadian yang orang menyaksikannya langsung, yang hadir di tempat itu kurang lebih dari 1.500 orang. Mereka menyaksikan air itu keluar dari tangan Nabi Muhammad begitu derasnya, air yang begitu banyak yang seandainya digunakan untuk memberi minum atau dimanfaatkan 100.000 orang, sebagaimana yang disebutkan sahabat itu, lau kunna mi'ata alfin lakafana, seandainya mereka berjumlah 100.000, itu air itu akan cukup bagi mereka, saking banyaknya air itu. Jadi hal yang semacam itu hal yang luar biasa yang tidak mungkin didatangkan oleh usaha manusia, atau usaha jin atau bahkan penyihir. Mengalir air yang begitu deras yang cukup untuk memberi minum dan bersih-bersih atau bersuci ke jumlah 100.000 orang, itu bukan sesuatu yang biasa. Itulah yang diistilahkan dengan mukjizat. Dan perkara ini disaksikan oleh 1.500 orang, yang kemudian 1.500 orang ini meriwayatkannya ke orang yang lainnya, yang mereka itu jumlah banyaknya itu tidak mungkin bersatu dalam kebohongan. Sampai hari ini diriwayatkan dan diceritakan kepada kita tentang adanya Nabi Muhammad dan tentang terjadinya mukjizat Nabi Muhammad dalam bentuk kabar yang mutawatir. Jadi kalau kita sudah memahami ini, berarti kita tidak bisa mengingkari lagi adanya Nabi Muhammad dan kenabiannya Nabi Muhammad, dan bukti benar apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sallallahu alaihi wasallam. gimana, bisa difahami ya? Bisa guru. Insyaallah bisa Ustaz. Ya. Nah, saya lanjut. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin yang selanjutnya, setelah kita memahami itu, maka kita juga tidak boleh ragu lagi tentang
kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an sendiri yang mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Isra sebagaimana yang disebutkan dalam ayat subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian juga ayat yang berbicara tentang Mi'raj sebagaimana yang disebutkan thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, dan seterusnya yang disebutkan dalam surah An-Najm tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada Sidratul Muntaha. Jadi tidak bisa lagi kita ingkari. Kalau sudah tidak bisa kita ingkari, berarti kita harus yakin sepenuhnya akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dan bukti kenabiannya telah diriwayatkan, disampaikan kepada kita dalam bentuk yang tidak bisa kita ingkari. Itulah poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, atau poin kedua tadi. Poin yang selanjutnya, bahwa apakah tujuan daripada Al-Isra dan Al-Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Perlu kita fahami bahwa bukan tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan itu, bukan tujuannya untuk sampai ke tempat yang katanya Allah Subhanahu wa taala berada di situ. Tidak. Nabi Muhammad tidak diisrakan dan dimi'rajkan untuk sampai ke tempat yang Allah di situ. Tidak. Tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Dan ini tidak bisa dipakai kalaupun ada yang menceritakannya seperti itu. Kenapa? Karena itu akan menjadikan nas-nas atau redaksi-redaksi syariah baik Al-Quran atau hadis saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dan itu tidak mungkin terjadi. Redaksi daripada Al-Quran atau hadis tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lainnya, karena kalau bertentangan itu akan mengangkat kepercayaan kita daripada Al-Quran, akan menjadikan kita tidak percaya dengan Al-Quran. Karena misalkan satu ayat mengatakan begini, ayat yang lain mengatakan hal yang lain. Satu ayat mengatakan iya, misalkan ayat yang lain mengatakan tidak. Makanya kita katakan tidak benar kalau dikatakan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk sampai ke tempat di mana Allah di situ. Karena keyakinan yang disampaikan oleh Al-Qur'an bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu apapun daripada makhluknya. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di suatu tempat, baik itu di tempat atas atau di tempat bawah, di arah atas atau di arah bawah atau di arah yang lainnya, kita akan menyalahi ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena kalau kita katakan Allah berada di arah bawah, akan kita samakan dengan semua penduduk bumi. Kalau kita katakan Allah berada di arah atas atau di langit, akan kita samakan dengan makhluk-makhluk yang ada di langit, seperti malaikat, seperti kursi, seperti arsy, seperti sorga, seperti Sidratul Muntaha dan yang lainnya. Sementara Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Begitulah kalau kita katakan Allah berada. Begitulah kalau kita katakan Allah berada di suatu tempat atau di suatu arah, kita tidak akan mengamalkan ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Jadi bagaimana kita bisa dikatakan mengamalkan ayat laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, yaitu dengan mengatakan Allah tidak bertempat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, atau tidak di mana-mana. Dengan itulah kita bisa dikatakan telah mengamalkan ayat laisa kamitslihi syai', atau ayat yang lain yang semakna dengan laisa kamitslihi syai', seperti ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak serupa dengan makhluknya, atau ayat yang lain yang berbunyi fala tadribu lillahil amsal,
Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jangan jadikan permisalan-permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat yang lain yang berbunyi hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada keserupaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat yang lain yang berbunyi walillahil masalul a'la, bagi Allah sifat-sifat yang maha suci daripada menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi ayat yang tegas dan hadis-hadis yang tegas menyatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Maka kalau kita katakan bahwa Allah itu berada di arsy atau berada di atas langit, atau Nabi Muhammad dimi'rajkan untuk bertemu dengan Allah, akan kita jadikan ayat itu dengan ayat yang lainnya atau Al-Quran itu dengan hadis, bahwa terjadi di situ kontradiksi, tolak belakang, saling mendustakan satu ayat dengan yang lainnya. Dan yang seperti yang kita katakan itu tidak mungkin terjadi, karena itu akan mengangkat rasa percaya sepenuhnya terhadap Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin satu ayat mendustakan ayat yang lainnya. Maka harus kita sesuaikan. Kalaupun ada yang ayat-ayat atau hadis-hadis yang zahirnya menyalahi ayat yang lainnya, harus kita kembalikan kepada ayat yang memberikan makna yang tegas, memberikan makna yang jelas, atau dalam istilah ayat muhkamat mutasyabihat. Maka harus kita kembalikan yang mutasyabihat itu kepada yang muhkamat, karena muhkamat itulah yang dijadikan landasan dalam memaknai ayat yang mutasyabihat, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Disebutkan bahwa ayat muhkamat itu adalah ummul kitab, al-aslul ladzi yurja'u ilaihi, asal yang harus dikembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat ke ayat tersebut. Nah, begitu juga hadis-hadis yang mutasyabihat dikembalikan kepada hadis-hadis atau ayat yang muhkamat supaya maknanya selaras, tidak saling mendustakan satu dengan yang lainnya. Nah, gimana? Masih kuat? Insyaallah Ustaz. Masih Insyaallah masih kuat Ustaz. Oke. Nah, bisa difahami ya? Insyaallah. Nah, Paham Ustaz. Allahu mawjudun bila makan. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita ini. Poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah mari kita ambil beberapa hikmah atau pelajaran dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu, Nabi Muhammad melihat dan menyaksikan berbagai kejadian yang luar biasa. Sehingga sebelum melakukan perjalanan itu, diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu dibawa oleh malaikat Jibril dan dibelah dadanya dan hatinya dicuci. Untuk apa? Agar hatinya siap menyaksikan begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah mungkin atau yang tidak biasa disaksikan oleh mata, agar hati beliau siap. Karena hati kita itu memiliki keterbatasan, tidak siap untuk melihat seluruh berbagai hal, tidak siap untuk melihat semua hal. Seperti yang diceritakan itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dahulu, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya diberikan izin untuk menampakkan bentuk saya yang asli kepadamu. Jadi para malaikat itu seperti yang sama-sama kita pelajari, mereka itu bukan daripada kalangan perempuan, bukan laki-laki, bukan perempuan, dan mereka itu terbuat dari asal penciptaan mereka dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak beranak pinak, dan terkadang mereka itu berbentuk seperti bentuk manusia tanpa memiliki alat kelamin manusia. Jadi terkadang malaikat itu datang kepada para nabi itu dalam bentuk manusia. Jadi ketika malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kemudian mengatakan, wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu agar saya diberi izin untuk menampakkan wujud saya yang asli. Kemudian Nabi Muhammad memohon dan Nabi Muhammad diberi izin untuk melihat wujud malaikat Jibril yang asli. Akhirnya malaikat Jibril menampakkan wujudnya yang asli. Maka ketika Nabi Muhammad melihat itu, beliau terkaget sehingga pingsan karena belum pernah menyaksikan yang seperti itu. Ternyata wujudnya malaikat Jibril itu begitu besarnya sehingga ketika beliau tampakkan wujudnya yang asli itu, tertutup ufuk timur dan ufuk barat sehingga menjadi gelap keadaan saat itu. Jadi Nabi Muhammad kaget karena belum pernah melihat hal yang seperti itu. Luar biasanya tidak siap untuk melihat hal yang begitu luar biasanya sehingga beliau diceritakan pingsan. Akhirnya setelah sadar apa yang terjadi, malaikat Jibril bercerita, saya ini memiliki 600 sayap dan yang saya bentangkan itu baru 2 sayap. Baru 2 sayap beliau bentangkan sudah tertutup ufuk timur dan ufuk barat. Kemudian beliau menegaskan lagi, dan wa inna akhi Israfil, dan malaikat Israfil itu katanya apa? Itu memiliki 600 sayap juga. Dan 1 sayapnya itu seukuran diriku, kata malaikat Jibril. 1 sayap malaikat Israfil itu seukuran malaikat Jibril sepenuhnya. Wallahu a'lam bagaimana besarnya itu. Jadi, untuk menyaksikan hal-hal yang seperti itu, seseorang itu perlu memiliki kesiapan hati. Makanya sebelum melakukan perjalanan Isra dan Al-Mi'raj Nabi Muhammad, itu hatinya dicuci supaya memiliki kesiapan. Kita juga sendiri di antara kita mungkin mengakui bahwa hati kita ini tidak siap untuk melihat berbagai hal. Di antara yang saya kenal, ada yang tidak sanggup untuk melihat jarum jahit misalkan. Atau ada yang tidak sanggup untuk melihat darah. Atau ada yang baru diberitahu mau disuntik misalkan, begitu sudah turun darah duluan gitu kan. Hati kita ini juga tidak memiliki kesiapan untuk menyaksikan berbagai hal. Jadi makanya sebelum Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Al-Mi'raj itu, dicuci hatinya agar memiliki kesiapan untuk melihat hal-hal yang begitu ajaibnya. Jadi apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan Al-Isra beliau itu, banyak hal. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam perjalanan Isra itu melihat ada sapi yang keluar dari tempat yang begitu sempit. Kemudian setelah dia keluar, dia ingin masuk kembali dan tidak bisa lagi. Beliau melihat sapi keluar dari tempat yang begitu sempit, kemudian sapi itu ingin masuk kembali dan tidak mampu untuk masuk lagi. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, atau malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi, ini adalah gambaran orang yang mengucapkan suatu ucapan yang buruk, yang di situ terdapat bahaya terhadap orang yang lainnya. Kemudian dia ingin menariknya kembali, tidak bisa lagi. Jadi maksudnya apa? Ucapan itu terkadang kalau sudah diucapkan sulit untuk ditarik kembali. Apalagi kalau ucapan itu yang di situ terdapat adu domba, atau ucapan yang misalkan yang bertujuan untuk menghina, atau ucapan yang bertujuan untuk memperburuk keadaan dan hal yang lainnya. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa marilah kita hati-hati dalam menjaga ucapan kita. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga tutur kata kita. Mari kita berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Karena seperti yang dikatakan, mulutmu adalah harimaumu. Iya, kalau dalam urusan dunia mungkin kalau kita dalam bahaya bisa mengakibatkan celaka bagi diri kita, atau bahkan paling parahnya bisa mengantarkan kepada kematian. Tapi kalau dalam urusan agama kita sembarang dalam berbicara, berfatwa tanpa ilmu, maka akibatnya bisa bahaya. Antara dosa besar atau antara jatuh pada
kekufuran atau keluar daripada agama Islam. Itulah akibat daripada sembarangan berbicara apalagi dalam urusan agama. Dari sini dapat kita ketahui dari cerita itu, mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga ucapan kita. Kita lihat apa yang ingin kita ucapkan itu apakah dasarnya sudah benar, apakah memang seperti itu atau bagaimana, supaya kita lebih hati-hati dalam mengucapkan itu sehingga kita selamat dalam menyampaikan sesuatu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mewasiatkan dalam suatu hadis, man somata naja, man somata naja. Siapa yang memperbanyak diam maka dia selamat. Dalam artian apa? Memperbanyak diam dari hal-hal yang tidak jelas. Kalau dalam kebaikan silahkan berbicara, dalam kebaikan silahkan berbicara dan jangan bosan. Silahkan mengajak kepada kebaikan, silahkan mengajarkan kebaikan dan hal yang lainnya. Tetapi dalam hal-hal yang tidak jelas atau dalam hal-hal yang sudah terang, yang sudah jelas bahwa itu bukan hal yang baik, maka lebih baik menahan diri. Jangan selalu diturutkan keinginan mau menjadi pembicara begitu. Itulah diantara yang disaksikan Nabi Muhammad SAW selama perjalanan Isra-nya. Dan juga Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra-nya itu beliau menyaksikan sekelompok orang-orang yang mereka itu dikuliti sebagaimana hewan ternak dikuliti. Mereka dikuliti sebagaimana hewan ternak dikuliti. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, ini adalah contoh daripada orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Orang yang gambaran tadi, sekelompok orang itu tadi, yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh daripada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Mereka dikuliti, hidup-hidup begitu. Jadi dari sini dapat kita ambil hikmah bahwa apa yang merupakan kewajiban bagi kita, daripada kewajiban untuk berbagi. Zakat itu kan apa? Kewajiban bagi orang yang wajib baginya zakat. Itu kewajiban, harus memberikan kepada yang berhak begitu. Jangan merasa kesulitan untuk berbagi dengan harta zakat itu, untuk memberikan kepada yang berhak zakat daripada harta itu, karena itu bukan budi, bukan sebuah budi yang diberikan kepada orang lain. Maksudnya yang menerimanya itu tidak berhutang budi kepada yang memberikannya, karena zakat itu memang hak orang lain, bukan hak pemilik harta tersebut. Kadar daripada yang diwajibkan untuk dikeluarkan itu adalah hak orang lain, hak daripada mustahik itu seperti fuqara, orang-orang fakir atau orang-orang miskin, itu adalah hak mereka. Jadi kalau mereka mengambilnya, mereka tidak memiliki hutang budi terhadap yang memberikannya. Jadi apalagi di masa-masa sulit seperti ini, mari kita kembali istilahnya menguatkan rasa berbagi dan bantu tolong menolong begitu. Kalau yang wajib saja sulit dikeluarkan, bagaimana yang bukan kewajiban, misalkan seperti sedekah atau yang lainnya. Mari kita kembali menguatkan rasa berbagi, karena dengan rasa berbagi itulah muncul rasa saling mengasihi begitu. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mengasihi begitu. Jadi itu mungkin yang bisa kita tarik daripada kisah Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra-nya, yang beliau di situ melihat manusia yang dikuliti hidup-hidup tadi karena mereka tidak menunaikan zakat. Dan di antara yang beliau lihat SAW juga dalam perjalanan Isra-nya apa? Beliau melihat sekelompok orang yang kepala mereka dipukul hancur. Dipukul hancur kepalanya, kemudian dikembalikan kembali, dan kemudian dipukul hancur lagi.
ya Rob. Melihat orang yang kepalanya dipukul hancur, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dipukul hancur lagi. Malaikat Jibril pun bercerita mengatakan bahwa ini adalah gambaran daripada orang-orang yang tatasaqadu ru'usuhum an ta'diyatis shalah, yang kepalanya berat, merasa berat untuk melaksanakan salat. Mereka memiliki kemalasan yang luar biasa sehingga berat untuk melaksanakan salat yang telah Allah wajibkan, yang merupakan itu amalan yang paling utama dan yang paling wajib setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki waktu selama 24 jam dalam sehari, dan aktivitas kita itu kebiasaannya tidak akan memakan waktu sepenuhnya 24 jam itu. Kita akan membaginya. Masa untuk hal yang lain kita meluangkan waktu sementara untuk kewajiban kita sendiri yang mungkin bisa kita tunaikan dalam waktu yang sebentar, 5 menit, 10 menit, atau kalau dengan sunnahnya misalkan 15 menit kita tidak mau meluangkan, tetapi untuk hal yang lainnya yang belum tentu di situ ada kebaikan untuk kita mau meluangkan waktu, atau mau mengorbankan waktu kita yang berharga untuk melakukannya, begitu. Jadi dari sini mari kita kembali menyemangati diri untuk rajin dan tidak ketinggalan salat yang 5 waktu lagi. Salat yang 5 waktu itu, karena itu adalah kewajiban yang paling utama setelah keimanan. Dan hal yang akan pertama-tama ditanya daripada seorang muslim nanti kelak di akhirat salat. Salat. Salah satunya yang akan ditanya pertama-tamanya daripada seorang muslim. Kalau salatnya baik, alhamdulillah. Kalau salatnya tidak baik, Allahu a'lam. Apakah dia akan mendapat ampunan? Kalau tidak mendapat ampunan, dia berhak untuk disiksa. Jadi itu mungkin yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Muhammad SAW yang mereka itu kepalanya dipukul hancur dan dikembalikan seperti semula dan dipukul hancur kembali lagi karena mereka malas, berat kepalanya itu untuk berdiri melakukan sholat. Nah, mudah-mudahan kajian singkat ini yang kita diskusikan atau kita sampaikan di sini bermanfaat untuk kita semua, dan kegiatan-kegiatan semacam ini mudah-mudahan bisa terulang kembali dengan tujuan sama-sama mengajak melakukan kebaikan dan menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Nah, gimana, waktunya masih ada atau sudah habis? Insyaallah ada. Masih ada, Ustaz. Berapa lama lagi? Untuk materi 8 menit lagi, Ustaz. Setelah itu kita sesi tanya jawab. Iya. Kalau tinggal 8 menit lagi nggak apa-apa lah, kita cukupkan untuk di situ saja. Mudah-mudahan menjadi materi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Baiklah, masih tetap stay di Zoom kawan-kawan? Ya,